Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahyudi, NIM 1804911000025. Di sini saya akan mempresentasikan proyek atau ujian akhir semester dari mata kuliah sensor dan aktuator. Di sini saya mengambil judul proyek Automatic Visitor Counter. Sesuai jenis sensor yang saya pilih yaitu proximity sensor. Proximity sensor atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sensor jarak adalah sensor elektronik yang dapat mendeteksi keberadaan benda-benda di sekitar tanpa adanya kontak fisik. Sensor proximity dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu inductive proximity sensor, kedua capacitive proximity sensor, ketiga ultrasonic proximity sensor, dan yang keempat photoelectric proximity sensor. Di sini saya mengambil jenis yang photoelectric proximity sensor. Apa itu photoelectric proximity sensor? Ini merupakan sensor jarak fotolistrik yang adalah sensor kedekatan yang menggunakan elemen fotolistrik untuk mendeteksi objek. Jadi sensor ini terdiri dari sumber cahaya, pemancar, dan juga penerima. Di sini saya memakai sensor IR atau infrared yang datasheet atau fitur-fiturnya dapat dilihat, yaitu pertama pada sensor IR ini terdapat 3 pin, yaitu pin VCC, pin ground, dan pin out, di mana pin VCC sendiri dapat menerima tegangan 5 volt DC, lalu pin ground, lalu pin out yang nantinya akan disambung ke Arduino. Lalu ada trim pot untuk menyesuaikan rentang penginderaan, dan juga LED untuk mengirim infrared dan juga menerima. Sensor ini disuplai oleh 20 mA arus, dan juga sensor berukuran 50x20 dan x 10 mm. Kisaran pembacaan bisa mencapai 20 cm dan sudut pembacaan kira-kira 20-60 derajat. Lalu kenapa saya memilih project seperti ini? Karena bisa dilihat pada suatu tempat perbelanjaan atau toko, kadang pemilik toko atau penjaga toko akan berjaga di depan pintu untuk memberikan salam kepada pengunjung. Cara ini sangat efektif untuk meningkatkan suatu nilai dari atau kesan dari tempat tersebut. Tapi kita tahu bahwa untuk melakukan hal tersebut pasti menggunakan tenaga, dan juga kita harus berdiri sekian lamanya untuk menunggu pengunjung. Ini sangat tidak efektif. Oleh karena itu saya membuat alat ini dengan tujuan untuk memudahkan pemilik toko atau penjaga toko agar tidak harus standby di depan toko, tapi nantinya sudah ada alat yang otomatis akan menghitung jumlah pelanggan yang masuk pada saat itu, dan juga memberikan sapaan pada saat masuk dan juga keluar. Untuk komponen dan alat yang dibutuhkan untuk proyek kali ini, yang pertama itu komponennya adalah jelas sensor infrared, yang kedua adalah mikro yaitu Arduino Uno, ketiga ada DF player sebagai modul untuk penyimpan suaranya, lalu ada LCD 16x2 beserta modul I2C, dan juga selanjutnya speaker mini, breadboard, baterai sebagai sumber tegangan, saklar, dan juga mur dan baut. Untuk alatnya sendiri ada gergaji, mesin bor, gergaji ukir, lem, pensil dan penggaris, dan kemudian pilok. Oke, selanjutnya rancangan mekanik. Ini adalah desain awal rancangan mekanik dari project yang saya buat. Yang pertama, untuk tutup dari kemasannya saya akan membuat dari triplek, lalu di atas nanti ada LCD, kemudian di dalamnya berisi komponen-komponen seperti sensor, ada 2 sensor, kemudian Arduino, breadboard, lalu ada baterai, dan juga nanti ada speaker sebagai output suaranya. Ini untuk desain awal rancangan mekanik. Rancangan elektronik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rancangan elektronika dari project yang akan saya buat. Sudah tampak di sini ada beberapa komponen.
Nah, pertama kita akan memberikan sumber tegangan 5 volt kepada komponen-komponen yang membutuhkan sumber tegangan. Kita akan mengambil sumber tegangan 5 volt dari Arduino. Kenapa kita mengambil dari Arduino? Karena dari Arduino sudah ada pin 5 volt dan juga ground. Apabila kita mengambil sumber dari baterai 9 volt, ditakutkan komponen yang kita aliri sumber daya akan terbakar atau rusak. Karena apa? Kita sudah lihat tadi spesifikasi dari komponen itu adalah 5 volt. Lalu langsung saja kita berikan sumber daya 5 volt. Saya memakai pulpen biru sebagai sumber daya 5 voltnya. Kita rangkai jalurnya. Pertama, sensor 1 dan sensor 2 memiliki pin 1 adalah VCC. Lalu kita sambungkan saja pin VCC nya. Nah, mungkin seperti ini. Lalu kita berikan ke sumber tegangan 5 volt dari Arduino. Nah, setelah itu jangan lupa diberikan ground di pin kedua sensornya. Nah, seperti ini untuk sensornya. Lalu LCD juga membutuhkan sumber daya. Kita berikan sumber daya. Jangan lupa pada LCD ada 4 pin, VCC, ground, SCL, dan SDA. Untuk SCL dan SDA nanti akan kita sambungkan ke Arduino. Untuk SCL kita sambungkan ke pin analog 5, sedangkan SDA kita sambungkan ke pin analog 4. Kita misalkan saja ini analog 5 dan ini analog 4. Maka modul untuk SDA kita sambungkan ke A4, sedangkan untuk sini SCL kita sambungkan ke A5. Sudah. Lalu DF player juga menggunakan sumber daya. Kita akan berikan sumber daya. Untuk DF player, pin pertama adalah VCC. Kita akan berikan VCC. Ini akan saya tarik ke sini saja. Dan juga untuk pin groundnya ada di pin nomor 7. Nah, dari VCC inilah nanti akan mengeluarkan bunyi yang didasarkan dari speaker. Speaker nanti akan tersambung ke DF player. Untuk pin positif speaker disambung ke pin nomor 6. Dan juga pin negatif speaker disambung ke pin 8 DF player. Nah, belum cukup sampai di situ. Output dari masing-masing sensor harus disambungkan ke Arduino. Untuk outputnya yaitu pin 3, kita akan sambungkan ke pin 7 dan pin 8 Arduino sesuai dari program yang dibuat. Untuk sensor pertama, pin nomor 3 akan kita sambungkan ke pin 7 Arduino. Mungkin akan saya berikan seperti ini, 7 Arduino, artinya nanti 7 di sini akan masuk. Lalu untuk sensor kedua akan ke pin 8 Arduino, akan masuk di pin 8. Sementara untuk DF player kan nanti juga butuh inputan dari ini. Kita membutuhkan pin RX TX nya. Pin RX berada pada pin 2 yang akan kita masukkan ke pin 3, sedangkan pin RX TX nya selanjutnya pada pin 2. Jadi di sini ini adalah pin dari sini. Ini ada pin RX dan ini ada pin RX TX. Nah, mungkin seperti ini bentuk rancangan elektronikanya. Apabila kurang jelas, saya akan buatkan
rancangan elektronika menggunakan software. Nah, untuk alur jalannya alat nanti, apabila ada objek yang melintasi sensor 1 dan sensor 2, misal ada objek ke sini, maka speaker akan mengeluarkan suara selamat datang. Apabila sebaliknya ada objek mengarah dari sensor 2 ke sensor 1, maka objek akan mengeluarkan suara terima kasih. Mungkin seperti itu konsep dari projectnya. Programming. Masuk ke tahap programming. Pertama kita deklarasikan dulu headernya, yaitu yang dibutuhkan adalah DF player dan juga LCD. Kemudian ini variabel-variabelnya, dan ini untuk pin 7, pin 8, pin 7 sebagai sensor 1 nanti, dan pin 8 sebagai sensor 2. Lalu kita pin mode sensor 1 dan sensor 2 itu sebagai input. Lalu kita set MP3 nya, yaitu DF player tadi. Kemudian volume kita set 25. Volume itu bisa di set dari angka 0 sampai 30. Lalu ini inisialisasi dari LCD. Dan juga tampilan LCD nanti ada tulisan counter di sini. Lalu masuk ke looping, pemrograman loopingnya, yaitu kita set LCD dulu untuk menampilkan pengunjung dan juga I nanti kan pertama bernilai 0 karena belum ada pengunjung yang masuk. Saat ada pengunjung yang masuk itu nanti ini saat saat sensor 1 dan sensor 2 terdeteksi objek, maka akan DF player akan play musik dengan nomor 3. Kemudian jika sensor 1 itu terdeteksi objek, itu sama dengan 1, A sama dengan 1. Saat A sama dengan 1 ini nanti masuk ke sini. Kita tunggu dulu sampai objek melewati sensor 2. Setelah melewati sensor 2, maka nanti nilai akan bertambah 1 dan DF player memainkan musik dengan nomor 1, yaitu selamat datang. Nah, ini berlaku sebaliknya saat sensor 2 dahulu yang dideteksi ada objek, lalu kemudian sensor 1, maka nanti nilai I akan berkurang 1 karena pengunjung kan keluar, maka berkurang, dan DF player mengeluarkan suara melalui speaker, yaitu musik dengan nomor 2. Saya kasih delay 2 detik karena masing-masing ini musik butuh suara atau panjangnya suara itu sebesar 2 detik. Mungkin seperti ini programmingnya. Oke, ini merupakan hasil project yang sudah saya buat. Automatic visitor counter, ini displaynya, ini ada speaker, ini sensor 1, sensor 2, lalu di sini ada saklar, dan ini ada lubang untuk upload ke Arduino nya. Untuk yang ada di dalamnya itu seperti ini, bisa dilihat ya. Ini ada LCD, baterai, breadboard, Arduino, sensor, dan juga ini speaker. Di sini speaker. Ini ada modul DFD playernya. Langsung saja melakukan uji coba. Langsung saja, ini tahap uji coba pertama. Bisa dilihat pada LCD, counter pengunjung nilainya masih 0 ya. Kita akan melakukan uji coba masuk pada jarak 6 cm di sini ya. 6 cm. Ini akan saya misalkan breadboard sebagai pengunjung. Pertama, selamat datang. Bisa didengar suara selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Nah, saya melakukan 4 kali percobaan. Pada LCD juga tertera ada jumlah orang yang masuk adalah 4. Lalu saya akan tambah sebesar 2 cm jaraknya menjadi 8. Kita akan uji coba untuk keluarnya. Terima kasih sudah berbelanja. Terima kasih sudah
sudah berbelanja. Terima kasih sudah berbelanja. Terima kasih sudah berbelanja. 4 kali percobaan bisa dilihat, tadi kan yang masuk 4 terus keluar 4, sekarang nilainya 0. Karena semua percobaan berhasil, kita tambah lagi 2 cm ke 10. Kita uji coba masuk saja. Selamat datang. Nah, berhasil, Selamat datang. berhasil, Selamat datang. berhasil. Selamat datang. Nah, berhasil ya. 4 kali percobaan berhasil. Kita tambah lagi 2 cm ke jarak 12 cm. Selamat datang. Nah, pada jarak 12 cm ini sensor sudah kesusahan ya untuk melakukan pembacaan. Bisa dilihat, saya hanya berhasil 1 kali tadi, hanya berhasil 1 kali pada 4 kali percobaan, maka hanya bertambah 1. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil pengerjaan proyek sensor dan aktuator kali ini adalah alat ini sebenarnya cukup efektif, tapi sepertinya tidak sesuai datasheet. Bukan tidak sesuai, tidak maksimal, yaitu jarak yang bisa dicapai oleh sensor hanya sampai 12 cm. Nah, mungkin untuk lebih maksimalnya sensor bisa diganti sensor ultrasonik. Karena apa? Sensor ultrasonik dapat bekerja sampai hingga mencapai jarak 2 meter. Dan untuk suara, output suara dari alat ini, jika serasa terdengar lirih atau kurang keras, memang benar karena saya hanya menggunakan speaker 8 ohm 0,5 watt. Jika speaker diperbesar, suara akan semakin kencang, tapi membutuhkan rangkaian tambahan, yaitu rangkaian amplifier. Bisa menggunakan modul LM386, PAM 8403 atau PAM 8610 untuk memperkuat suara dari speaker. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari proyek untuk ujian akhir semester sensor dan aktuator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.